Patrick Kluivert panggil Dirk Kuyt sebagai pelatih striker, dan sejumlah asisten pelatih lokal. Pujian dari Patrick Kluivert untuk Shin Tae-yong. Selamat tinggal negatif football. Kebiasaan Shin Tae-yong ini akan dibuang Kluivert. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert punya strategi khusus demi mencuri hati supporter Garuda. Ia berjanji akan menghadirkan permainan Timnas Indonesia yang lebih menyenangkan untuk ditonton. Namun pelatih asal Belanda itu juga berorientasi pada hasil positif pada setiap pertandingan. Tentu kami ingin memenangkan pertandingan dengan permainan yang atraktif, kata Kluivert di Jakarta, Minggu 12 Januari. Menurut Kluivert, supporter Timnas Indonesia sudah menunjukkan kegilaan dalam mendukung skuad Garuda sesaat setelah menapakkan kaki di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Sabtu 11 Januari lalu. Ketika tiba di bandara, awalnya semua berjalan lancar. Tapi ketika di pintu keluar, kerumunan orang mendatangi kami, ujarnya, mereka sudah menunjukkan bahwa semangat fans Indonesia punya energi ekstra. Banyak fans yang bersemangat tapi fans Indonesia punya kelebihan yang ekstra, ia menambahkan. Ia berpendapat, kehadiran supporter akan jadi tambahan motivasi baginya untuk membawa Timnas Indonesia lebih baik. Kluivert berharap dukungan terus mengalir kepada tim yang ditanganinya. Dukungan supporter adalah hal yang penting ketika mereka ada di belakang kami. Sisanya, di lapangan, biarkan kami dan tim yang mengurusnya, ucap Kluivert. Kluivert menyampaikan dua pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 edisi Maret plus 2 laga pada Juni 2025 bak partai puncak yang wajib diperjuangkan. Saat sudah berjumpa dengan para pemain, ia akan menyusun formula terbaik untuk merebut hasil terbaik dari masing-masing laga. Tentu pertandingan ini penting, saya katakan bahwa 4 laga ini bagaikan final. Karena itu saya ingin para pemain berlatih dengan baik. Pemain harus berlatih lebih keras dari pemain lain, kata dia. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert membagikan rencana yang bakal ia lakukan usai resmi dikontrak oleh PSSI selama 2 tahun. Dalam penyampaiannya, Kluivert dipastikan bakal menghapus beberapa jejak Shin Tae-yong selama menukangi Timnas Indonesia. Pertama, mantan striker Timnas Belanda itu mengatakan hanya akan memanggil pemain yang mendapat menit bermain di klubnya. Jika para pemain tidak punya playing time di klub, maka dia tidak bisa dapat kesempatan, ujar Patrick Kluivert dalam konferensi pers di Jakarta, pada Minggu 12 Januari 2025. Hal tersebut tentunya bertolak belakang dengan ST. Dalam beberapa kesempatan, pelatih asal Korea Selatan itu kerap memberi kepercayaan kepada para pemain yang jarang mendapat menit bermain di klub. Hal-hal semacam ini sangat penting. Tidak hanya mereka datang, lalu main. Kami harus benar-benar cek bagaimana mereka berlatih, apakah mereka ada latihan ekstra, sambungnya. Lebih lanjut, Kluivert menyampaikan juga bakal merubah gaya permainan era ST yang cenderung bertahan menjadi bermain menyerang. Saya suka bermain sepak bola yang menyerang, saya suka kalau tim kami punya football possession yang bagus, tegasnya. Ketiga, Kluivert bakal merombak posisi yang biasa diterapkan Shin Tae-yong yakni 3-4-3 menjadi posisi menyerang 4-3-3. Saya suka bermain 4-3-3, posisi ini pernah diterapkan di bawah Louis van Gaal, tetapi saya juga ingin memastikan para pemain merasa nyaman, terangnya. Pelatih baru Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, memuji Shin Tae-yong. Ia juga mengapresiasi hasil kerja juru taktik asal Korea Selatan itu selama melatih skuad Garuda. Kluivert ditunjuk PSSI untuk menjadi pengganti Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Shin Tae-yong diputus kontrak pada 6 Januari 2025 dengan alasan dinamika kepemimpinan, komunikasi, dan taktik. Shin Tae-yong telah melatih Timnas Indonesia sejak akhir Desember 2019. Selama 5 tahun lebih, ia telah memberikan banyak kemajuan kepada skuad Garuda. Termasuk di antaranya adalah meningkatkan ranking FIFA dari ke-173 menjadi ke-127, meloloskan ke babak 16 besar Piala Asia 2023, menjadi peringkat keempat di Piala Asia U23 2024, sampai ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Teranyar,
Sebelum dilengsarkan, Shin Tae-yong mengantar timnas Indonesia bertengger di posisi ketiga dengan 6 poin dari 6 laga dalam putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin Tae-yong sudah bekerja dengan baik. Saya ingin mencapai kesuksesan yang lebih besar. Orang-orang bisa suka atau tidak suka dengan saya, tapi apalagi yang bisa saya lakukan, ujar Kluivert. Timnas Indonesia akan menantang Timnas Australia dalam laga ke-7 putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Partai itu bakal diadakan pada 20 Maret 2025 di Stadion Sepak Bola Sydney. 5 hari kemudian, skuad Garuda akan menjamu Timnas Bahrain dalam partai ke-8 putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta Pusat. Tentu ingin lolos ke Piala Dunia 2026. Kami harus tajam lawan Australia dan Bahrain. Dari 2 pertandingan itu, saya ingin mendapatkan 4 poin. Tentu saja, ada keinginan meraih 6 poin, tapi kami harus menghormati lawan, tutur Kluivert. Patrick Kluivert memanggil Dirk Kuyt dan Martin Stekelenburg untuk masuk staf pelatih Timnas Indonesia. Ramai di media sosial Dirk Kuyt dan Martin Stekelenburg akan masuk staf kepelatihan Timnas Indonesia racikan Patrick Kluivert. Dirk Kuyt yang notabene ex-pemain Liverpool ini digadang-gadang akan menjadi pelatih striker Timnas Indonesia. Sementara itu, Martin Stekelenburg akan diperankan sebagai pelatih kiper Timnas Indonesia. Sejauh ini PSSI belum merilis staf pelatih Patrick Kluivert di Timnas Indonesia secara lengkap. PSSI baru mengumumkan Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala yang didukung 2 asisten pelatih asal Belanda, Alex Pastoor dan Denny Lanzaat. Kabarnya, juga akan ada 2 pelatih lokal yang akan membantu kerja Patrick Kluivert di Timnas Indonesia. Dirk Kuyt saat ini berstatus pelatih klub kasta teratas Liga Belgia, Beerschot-VA. Diikat dari 28 Desember 2023, Dirk Kuyt memiliki masa bakti bersama Beerschot-VA hingga 30 Juni 2025 atau tersisa 5 bulan lagi. Musim ini, performa Beerschot-VA asuhan Dirk Kuyt jauh dari kata memuaskan. Hingga pekan ke-21 Liga 1 Belgia 2024 hingga 2025, Beerschot-VA menempati posisi juru kunci dengan 13 angka. Jika kondisi ini terus bertahan, Dirk Kuyt bisa kehilangan posisi sebagai pelatih Beerschot-VA. Jika benar dipecat dalam waktu dekat, PSSI bisa mendekati Dirk Kuyt. Sementara, Martin Stekelenburg merupakan kiper Timnas Belanda dari 2004 hingga 2021. Dalam periode tersebut, Martin Stekelenburg mencatatkan 64 penampilan, termasuk menjadi kiper andalan Timnas Belanda di Piala Dunia 2010, setelah pensiun di usia 43 tahun pada 2023, Martin Stekelenburg tidak menjabat posisi apapun di klub manapun. Apakah ini peluang PSSI mendapatkan ex-kiper Ajax Amsterdam dan AS Roma yang memiliki tinggi badan 197 cm ini? Berikut isu staf kepelatihan Timnas Indonesia yang viral di media sosial. Pelatih kepala, Patrick Kluivert, Belanda. Asisten pelatih 1, Alex Pastoor, Belanda. Asisten pelatih 2, Denny Lanzaat, Belanda. Asisten pelatih 3, Rafael Maitimo. Asisten pelatih 4, Irfan Bahdim. Pelatih fisik, Raymond Verheijen, Belanda. Pelatih kiper, Martin Stekelenburg, Belanda. Pelatih striker, Dirk Kuyt, Belanda. Direktur teknik, Pepijlinders, Belanda. Meneer Sumarji.